Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lufia Dianti. Saya dari Unin Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, saat ini saya duduk di semester 6 dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lalu saya dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, beberapa pertanyaan dari Google Ambassador. Yang pertama, ada apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Nah, sebagai mahasiswa, saya sangat tertarik dengan inovasi yang dikembangkan oleh Google, terutama bagaimana perusahaan ini terus menciptakan teknologi yang mempermudah kehidupan banyak orang, seperti layanan pencariannya, pengembangan kecerdasan buatan atau AI-nya, hingga berbagai platform pembelajaran dan produktivitasnya. Selain itu, budaya perusahaan Google yang mendorong kreativitas, kolaborasi, serta keberanian untuk mencoba ide baru sangat menginspirasi saya. Google dikenal memberikan ruang bagi individu untuk berpikir inovatif dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berdampak bagi masyarakat. Menjadi Google Student Ambassador merupakan cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut di lingkungan kampus saya. Melalui peran ini, saya dapat berbagi pengetahuan tentang teknologi, memperkenalkan berbagai produk dan program Google kepada mahasiswa lain, serta membantu teman-teman di kampus memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk belajar, berinovasi, dan memecahkan masalah. Selain itu, saya juga ingin membangun komunitas yang aktif dalam mengeksplorasi teknologi dan mendorong mahasiswa untuk lebih berani berkarya di bidang digital. Nah, yang kedua, pertanyaannya itu, bayangkan kamu membuat sebuah acara Teach and Chill atau mengobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaktif siswa dalam berteknologi Google. Mungkin saya akan menggunakan Google Mystery Challenge, yaitu yang dimana peserta ini akan dibagi beberapa bentuk kecil-kecil kelompok. Nah, beberapa kelompok yang kecil ini akan diberikan sebuah kartu atau teka-teki yang dapat dipecahkan oleh sesama tim. Nah, di sini peserta dapat kelompok-kelompok itu dapat menggunakan 3 aplikasi dari Google. Yang pertama ada Google Gemini, yang kedua ada Google Lens, yang ketiga juga ada Google Maps. Nah, di sini nanti cara kerjanya setiap tim yang dapat berhasil menyelesaikan satu tantangan, maka akan dilanjutkan dengan tantangan berikutnya. Nah, tim yang paling cepat menyelesaikan seluruh tantangan akan menjadi pemenang. Manfaatnya yaitu peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan tentang teknologi itu secara monoton, tetapi langsung mencoba dan merasakannya secara seru. Yang kedua, suasana tetap santai karena konsepnya seperti permainan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat saling berinteraksi, bekerja sama, dan tertawa bersama saat menyelesaikan tantangan. Yang ketiga, setiap orang pasti memiliki di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau pencapaian sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif dan tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Nah, di sini saya pernah mengikuti organisasi HMPS, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi, di mana kami setiap program studi itu ada HMPS-nya untuk meningkatkan acara-acara yang dari prodi. Nah, kami setiap tahunnya itu ada membuat LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan, yang dimana semua peserta wajib mengikutinya, baik itu yang udah angkatan lalu atau angkatan baru, pokoknya wajib mengikutinya. Dan itu nanti akan dapat sebuah sertifikat untuk melangsungkan untuk syarat-syarat sebagai wisuda. Nah, di sini
Latihan dasar kepemimpinan ini mencakup bagaimana sih cara kita memimpin sebagai organisasi, memimpin sebuah kelas. Nah, itu wajib dipatuhi oleh dan wajib diikuti oleh peserta didik. Tentunya waktu itu metodenya ceramah ya, ceramah. Jadi pemateri menyampaikan metodenya secara ceramah, lalu peserta didik akan mendengarkan. Tetapi yang saya lihat, kebanyakan dari peserta didik ini sibuk sendiri, seperti bermain HP, mengganggu teman, lalu keluar masuk ruangan yang membuat mereka sedikit bosan. Nah, saat itu saya dan teman-teman berpikir ini acaranya agak memang membosankan karena hanya satu pemateri saja yang ngomong dan tidak ada interaksi kepada peserta. Lalu saya dan teman-teman membuat acaranya lebih chill dan lebih berkomunikasi kepada peserta didiknya dengan cara kami melakukan ice breaking bersama-sama dan juga kami melakukan kuis di mana kuis ini akan dijelaskan materinya sedikit, lalu akan ada kuis. Kuis itu dimana yaitu berhadiah. Tentunya siapa yang tidak mau jika peserta didik ini, peserta atau mahasiswa ini mendapatkan hadiah dari kuis yang hanya bisa dibilang mudah gitu. Nah, dari situ pas kami melakukan kegiatan tersebut dengan cara kuis dan juga mencari treasure hunt seperti itu, permainan seperti itu, kami lihat peserta didik tidak ada yang keluar masuk ruangan, tidak ada yang sibuk sendiri dan juga mereka antusiasmenya bertambah, jadi mereka tidak bosan sendiri. Itulah cara yang kemarin saya dan teman-teman lakukan agar tidak monoton. Oke, yang terakhir, jika kamu terpilih menjadi sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, momen yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil membangun komunitas mahasiswa yang aktif belajar dan mengeksplorasi teknologi bersama, bukan hanya sekedar mengikuti acara sekali lalu selesai. Salah satu pencapaian yang ingin saya capai adalah menyelenggarakan beberapa kegiatan interaktif di kampus yang memperkenalkan teknologi dari Google. Seperti yang saya bilang tadi, workshop, diskusi santai, atau acara teach and chill yang membuat mahasiswa merasa belajar teknologi ini bisa dilakukan dengan cara menyenangkan ya. Nah, saya ingin memperkenalkan berbagai tools digital seperti Google Workspace dan Google Gemini agar mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan produktivitas mereka. Hal yang akan paling membuat saya bangga adalah ketika melihat mahasiswa yang awalnya kurang tertarik pada teknologi, mulai penasaran, mencoba, bahkan berbagi pengetahuan kepada teman-temannya. Artinya, kegiatan yang saya lakukan tidak hanya berhenti pada satu acara, tetapi mampu menumbuhkan rasa ingin belajar teknologi secara berkelanjutan. Melalui peran ini, saya ingin menciptakan dampak baik di dalam maupun di luar kampus. Di dalam kampus, saya ingin membangun lingkungan yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi teknologi. Sementara di luar kampus, saya berharap dapat menghubungkan mahasiswa dengan komunitas teknologi yang lebih luas serta memperkenalkan peluang belajar dan pengembangan diri yang berkaitan dengan teknologi Google. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dari interview ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!